Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Alma Yulia, NIM 2101020054 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pejuangan Tasikmalaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan ulang isi dari buku Teach Like Finland. Video kali ini merupakan salah satu tugas ujian tengah semester mata kuliah Psikologi Pendidikan. Teach Like Finland. 33 strategi sederhana untuk kelas yang menyenangkan. Teach Like Finland berisikan catatan penulis selama menjadi guru di Finlandia, sebuah negara yang siswa-siswinya berada di urutan pertama Program for International Student Assessment. Di dalam buku ini, kita akan mendapatkan bocoran tentang rahasia sistem pendidikan di sana. Siapa sih penulis buku ini? Penulis dari buku Teach Like Finland adalah Timothy D. Walker. Ia adalah seorang guru berkebangsaan Amerika yang tinggal di Finlandia. Segala pengalaman selama mengajar dituangkan dalam buku ini, termasuk perbedaan sistem pengajaran yang ia alami selama menjadi guru di Amerika dan di Finlandia. Sebenarnya, untuk siapa sih buku ini ditujukan? Buku ini tertuju untuk para pemerhati dan pengambil kebijakan dalam bidang pendidikan. Yang kedua, para guru dan mahasiswa jurusan pendidikan. Kemudian, para orang tua dan siapapun yang peduli dengan masa depan pendidikan anak. Ada 5 unsur utama yang mendukung kesuksesan pendidikan di Finlandia. Finlandia menempati peringkat pertama di dunia terkait hasil pendidikan. Padahal sekolah di sana tak memberikan pekerjaan rumah seperti sekolah-sekolah lainnya di dunia. Banyak pihak yang bertanya-tanya mengenai hal tersebut. Menurut penulis, ada 5 unsur yang membuat siswa mereka lebih baik dibandingkan dengan siswa sebaya dari seluruh dunia. 4 unsur merupakan hal yang terkait dengan kegiatan belajar mengajar di sekolah, sementara 1 lagi terkait dengan apa yang dilakukan oleh anak ketika tidak berada di sekolah. Pertama, sekolah diposisikan sebagai tempat belajar yang menyediakan pendidikan secara seimbang, menyeluruh, dan berorientasi pada anak. Kedua, pemerintah Finlandia sangat memperhatikan mutu pendidikan para pengajar. Untuk meraih keberhasilan mengajar di kelas, dibutuhkan guru-guru yang terlatih dengan baik. Ketiga, pemerintah di sana juga telah mengembangkan sebuah mekanisme permanen demi meningkatkan keamanan, kesejahteraan, serta kesehatan siswa di semua sekolah. Tujuan utamanya agar hal-hal tersebut tidak menghalangi siswa dalam mengajar. Selanjutnya, kepemimpinan pendidikan di level tengah harus berada di tangan seorang pendidik yang memiliki pengalaman serta berkualitas.
Para kepala sekolah di sana selain melakukan tugas kepemimpinan juga diharuskan mengajar. Hal ini dimaksudkan agar mereka tetap memiliki pengalaman langsung di kelas. Terakhir, telah diambil kebijakan tertentu yang dirancang bagi kaum muda dan anak dengan jaringan yang kuat, sehingga bisa membuat mereka terlibat dalam aktivitas sosial. Setiap anak akan menjadi aktif dalam berbagai kegiatan di luar sekolah. Selanjutnya yaitu poin-poin penting yang menjadikan kesuksesan belajar mengajar di Finlandia. Yang pertama, metode istirahat yang tepat akan membuat anak lebih mampu mengoptimalkan kerja otaknya. Di Finlandia, anak-anak terbiasa istirahat 5 menit setiap 1 jam pelajaran, yaitu 45 menit. Mereka akan menggunakannya untuk bermain dan bersosialisasi dengan teman sebayanya. Selanjutnya, mereka bisa kembali lagi ke dalam kelas dengan wajah ceria dan lebih fokus pada pelajaran. Istirahat sewaktu-waktu atau saat belajar akan membuat mereka segar seharian sehingga lebih maksimal dalam dan menyerap pelajaran. Penelitian Daniel Levitin, seorang profesor psikologi behavior neuroscience di Universitas McGill, menguraikan bahwa memberi otak waktu untuk istirahat secara teratur akan mengarahkan seseorang pada produktivitas dan kreativitas yang lebih besar. Banyak cara untuk mengistirahatkan otak, salah satunya menurut Levitin dengan melamun. Sementara Brigitte Stuhl dalam Overwhelmed menyebutkan beberapa cara lain, antara lain beralih atau berpindah antara kerja dan istirahat. Apapun cara yang dipilih, harus diingat untuk dilakukan secara teratur agar bermanfaat bagi siswa. Selain memberikan kegiatan istirahat, perlu juga mengajak siswa untuk melakukan aksi bergerak dengan gembira, sehingga mereka mau melakukan kegiatan fisik dengan sukarela. Cobalah untuk memasukkan kegiatan tersebut dalam proses belajar secara alami. Beberapa anak di kelas sering mengatakan bahwa mereka membutuhkan udara segar. Biarkan mereka membuka dan mengatasi yang masuk. Otak juga membutuhkan udara segar. Dengan membuka jendela, sirkulasi udara akan menjadi lebih baik. Ini juga merupakan bagian dari mengistirahatkan otak. Sebuah penelitian menyatakan bahwa alam dapat membantu proses belajar seorang anak, membangun rasa kepercayaan diri, mengurangi gejala gangguan hiperaktif karena kekurangan perhatian anak, serta membantu mereka fokus. Tentu hal-hal di atas akan berguna bagi seorang anak agar dapat fokus dalam pelajarannya. Anda perlu memberikan waktu bagi otak Anda untuk beristirahat sehingga dapat mengkonsolidasikan semua informasi yang masuk, menurut Daniel Levitin. Selanjutnya, rasa dimiliki membuat seseorang akan merasa nyaman saat menjalani proses belajar mengajar di kelas. Pinsker dalam buku Why So Many People Aren't Happy menyebutkan bahwa salah satu unsur utama kebahagiaan adalah rasa dimiliki atau sense of belonging. Seorang guru tentunya perlu melakukan beberapa hal agar muncul perasaan saling terhubung di dalam kelas. Di Helsinki terdapat program Student Welfare Team atau tim kesejahteraan siswa, di mana seorang guru kelas berkumpul bersama dengan profesional dari sekolah lain, kepala sekolah, perawat, psikolog, dan masih banyak lagi orang yang dianggap perlu untuk berdiskusi mengenai kebutuhan individu di kelas yang mereka pegang. Selain itu, pada awal jam pelajaran, guru bisa menunggu di depan kelas dan memberikan sapaan bagi tiap siswa. Bentuknya bisa beragam. Hal yang sama bisa dilakukan ketika kelas selesai. Rutinitas semacam ini akan menjadi peluang bagi guru untuk lebih mengenal muridnya. Sementara bagi murid, hal ini menjadi penegasan bahwa ia dipandang sebagai individu, bukan sekumpulan anak. Ciptakan
menciptakan suasana akrab dengan bermain bersama para siswa. Hal ini terutama berguna untuk menenangkan dan menghilangkan rasa gugup pada hari pertama sekolah. Dengan begitu, akan terpelihara hubungan dengan atmosfer yang lebih santai selama 1 tahun pembelajaran. Buat semacam kesepakatan mengenai apa yang ingin diraih seluruh kelas, lalu jadikan sebagai mimpi kelas. Beberapa cara lain seperti meminta beberapa siswa membaca tulisan mereka di depan kelas, mengubah kelas sebagai ajang menampilkan karya, juga membuat sebuah blog untuk membagikan segala pencapaian dalam kelas, merupakan cara yang bisa ditempuh guna merayakan pembelajaran dalam kelas. Oke, next. Kemandirian sangat membantu dalam proses belajar seorang anak. Di Finlandia, anak-anak sudah mandiri sejak kecil. Bukan pemandangan aneh jika ada murid kelas 5, bahkan kelas 1 pulang ke rumahnya sendiri. Mereka bahkan sudah paham dan tahu bagaimana cara mencapai rumah jika harus mempergunakan kereta bawah. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan agar anak menjadi mandiri, terutama saat belajar di kelas. Berikan kebebasan yang bertanggung jawab pada siswa sehingga ia bisa mandiri, namun tidak melanggar koridor yang ada. Mulailah dengan memberikan kepercayaan, tidak memberikan kekangan, serta mengajak siswa untuk memikul tanggung jawab. Anak akan termotivasi ketika guru menunjukkan hal yang menandakan ia dipercayai melakukan sesuatu. Tinggalkan batas-batas yang ada sehingga murid dan guru sama-sama bisa mengenal inti pembelajaran ketika sedang membahas suatu materi. Bentuknya bisa berupa tugas mandiri yang hanya membutuhkan instruksi sederhana dari guru. Siswa umumnya menjadi antusias jika diberikan beberapa variasi pilihan. Buatlah rencana belajar bersama. Para murid diberikan hak suara untuk membuat aturan dalam pembelajaran tersebut. Pastikan semua orang mengetahui hak dan mempergunakannya demi kepentingan proses belajar di kelas. Promosikan tujuan pembelajaran di dalam kelas dengan cara mengajak siswa melakukan kegiatan langsung secara nyata. Jika sedang berada dalam kelas matematika, tunjukkan bagaimana penerapannya dalam kehidupan. Hal itu tentunya akan membawa kegembiraan bagi siswa sehingga mereka semakin bersemangat untuk belajar. Ingat, tujuan pendidikan bukanlah meningkatkan pengetahuan, namun untuk menciptakan kemungkinan bagi seseorang anak untuk menemukan dan bereksplorasi, untuk menciptakan manusia yang mampu melakukan hal-hal baru. Menurut Jean Piaget. Ada beberapa strategi pengelolaan kelas guna mengembangkan penguasaan siswa. Kita bisa mengajarkan materi pelajaran tertentu dengan pembelajaran berbasis proyek. Instruksi yang beragam dalam buku panduan membuat guru bisa sangat fleksibel dalam mengatur materi sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan dalam kelas. Jangan abaikan buku pegangan karena itu sangat membantu untuk mengukur sejauh mana pengelolaan materi siswa. Manfaatkan buku pegangan secara maksimal. Materi pembelajaran jika digunakan secara strategi akan membantu siswa menguasai isi pembelajaran. Manfaatkan juga teknologi yang ada guna menunjang proses belajar. Tak ada yang terlalu cepat bagi siswa jika tujuannya untuk pembelajaran. Ini bisa membawa semangat yang berdampak pada semangat belajar dan budaya. Minta siswa menguraikan apa yang ia pelajari. Ini merupakan pembuktian dari apa yang sudah ia pelajari. Buat tes yang menuntut siswa untuk membuktikan jawaban mereka melalui pertanyaan yang terbuka. Hal ini untuk membuktikan bahwa pembelajaran mereka dapat diterapkan dalam banyak aspek kehidupan. Mendiskusikan nilai yang diperoleh. Jika mereka merasa harus mendapat nilai tinggi, padahal materi yang ia kuasai masih kurang, beri ia pengertian. Tetapi
menetapkan standar nilai bersama yang harus didapat. Meski kadang tidak nyaman, menghargai nilai dengan membantu siswa lebih memahami peran mereka dalam menentukan nilai mereka sendiri. Oke, selanjutnya, orientasi pada kelimpahan mampu meningkatkan kegembiraan dalam kelas serta menciptakan suasana belajar yang kondusif. Berorientasi pada kelimpahan atau abundance oriented merupakan hasil pemikiran dari seorang peneliti bernama Raj Raghunathan. Dalam metode ini, setiap individu mendapat ruang untuk tumbuh dan berkembang. Mereka mengerjakan apa yang membuat diri mereka merasa bahagia, termasuk dalam proses belajar. Di Finlandia, tanda paling jelas dari penerapan ini adalah adanya jumlah kolaborasi yang signifikan antara para pengajar. Beberapa hal yang bisa dilakukan yaitu kolaborasi melalui kopi, menyambut para ahli, melepaskan diri dengan berlibur, dan jangan lupa berbahagia. Bukan hal yang aneh jika ada guru yang mengundang guru kelas lain untuk memberikan pelajaran di kelas mereka. Hal ini menunjukkan guru dihargai karena keahliannya. Cara ini juga bisa membawa suasana dan semangat baru bagi siswa. Di Finlandia, setiap guru mengisi liburan musim panas dengan kegiatan berlibur yang menyenangkan. Sementara di Amerika, liburan dipergunakan oleh para guru untuk mengikuti berbagai seminar hingga berkunjung ke rumah siswa. Tentu kebahagiaan guru perlu diperhatikan, salah satunya dengan liburan. Dengan liburan, tenaga akan terisi untuk memulai kelas baru. Oke, terakhir kesimpulan dari buku Teach Like Finland. Suksesnya pendidikan bukan ditentukan dari panjangnya waktu siswa belajar di kelas, namun lebih karena kegembiraan mereka saat berada di dalamnya. Guru perlu menciptakan hubungan saling memiliki yang kuat antara anggota kelas dan guru, di antaranya dengan mengenal setiap anak secara individu. Anggap setiap siswa sebagai individu yang berbeda, sehingga perlakuan yang mereka terima juga akan berbeda satu dengan yang lainnya. Materi bisa disampaikan dengan beragam cara, misalnya melalui drama singkat, hingga membiarkan anak melakukan observasi langsung ke lapangan. Guru bertugas memilih metode pembelajaran mana yang terbaik bagi siswa. Seluruh alam semesta adalah ruang kelas. Siswa dapat belajar di mana saja dan kapan saja ia mau. Berikan ia kebebasan yang bertanggung jawab untuk mengembangkan diri. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.